punya ide bikin partai baru, namanya Partai Anjing. Logo gambar partai garis segi 5, dengannya gambar anjing. Punya program kerja korupsi terang-terangan, yang tak mau korupsi jangan masuk partai kami. Kuasai suara di Dewan Rakyat yang terhormat, korupsi yang banyak biar modal balik lagi anjing. Orang-orang brengsek suka makan duit rakyat, masuk ke partai anjing. Yang suka korupsi dan pandai mengumbar janji, merapat ke partai anjing. Punya tujuan mulia, menjual aset negara, merekrut anggota yang rakus seperti huk-huk, merekrut anggota yang tak malu tak punya muka, karena semua anggotanya harus keturunan anjing. Ya, orang-orang jujur disingkirkan perlahan-lahan, kerjanya partai anjing. Habisin anggaran pajak dari kita semua, biar kaya partai anjing. Main perempuan dan yang suka jalan-jalan, rapat ke partai anjing. Bikin undang-undang biar rakyat kebingungan, gabung ke partai anjing. Lawan korupsi, lawan korupsi, lawan korupsi, lawan korupsi. Lawan korupsi. Itu adalah tema Kick Andy kali ini. Pertanyaannya, apakah korupsi di negeri ini bisa diberantas? Apa yang terjadi pada bangsa kita? Karena tampaknya korupsi terus merajalela. Berita menteri, gubernur, bupati, pejabat yang ditangkap dalam kasus korupsi tampaknya tidak membuat orang-orang jerah. Koruptor berani untuk terus melakukan kegiatan mereka. Sejumlah musisi diprakarsai oleh Indonesia Corruption Watch mencoba melawan melalui musik. Menarik, karena melalui musik mereka menggelorakan semangat kita semua untuk melawan korupsi. Salah satu diantaranya adalah Iksan Skuter. Iksan, terima kasih banyak sudah hadir di acara ini ya. Silakan duduk. Lagu yang Anda tulis berjudul Partai Anjing itu merupakan salah satu lagu yang masuk dalam album kompilasi Frekuensi Perangkap Tikus. Boleh cerita proses bagaimana sampai Anda terlibat dalam gerakan para musisi melawan korupsi? Jadi tahun 2012 waktu itu saya rilis album pertama saya. Setelah rilis, nggak lama setelah itu saya dikenalkan sama seorang teman. Dia adalah seorang wartawan yang akhirnya mempertemukan saya dengan kawan-kawan ICW waktu itu. Pada saat bertemu, teman saya yang wartawan itu bilang, wah sepertinya lagumu cocok sama kampanye yang sedang digulirkan sama ICW, Indonesia Corruption Watch. Habis itu, emang kenapa? Mereka katanya mau bikin kampanye anti korupsi dengan media seni, yaitu musik. Nah, waktu saya ketemu dengan kawan-kawan ICW, akhirnya
pas mendengarkan lagu Partai Anjing, bener-bener wah ini keren nih, isu korupsi yang sampai detik ini pun masih marak, yang banyak terjadi di kalangan legislatif seperti itu. Jadi isu korupsi yang berada di tingkatan legislatif. Iksan, nanti cerita bagaimana proses membuat lagu Partai Anjing ini dan apa pesan moral yang ingin disampaikan melalui lagu ini ya. Tapi sebelum itu mari kita lihat dulu liputan berikut ini. Aku punya ide bikin partai baru, namanya Partai Anjing. Tegas, penuh aspirasi, dan syarat akan sindiran terhadap para koruptor. Itulah yang terbesit dari benak kita saat mendengar lagu dari Iksan Skuter ini. Musisi yang bernama lengkap Muhammad Iksan ini merupakan salah satu musisi indie Indonesia yang berusaha menyuarakan aspirasi rakyat melalui karya musik. Tiada mungkin untuk terganti. Karir musik Iksan diawali sebagai personel dari band Putih yang berasal dari Malang. Namun band ini tidak bertahan lama di industri musik Indonesia sehingga vakum. Dan Iksan pun memutuskan untuk bersolo karir untuk melanjutkan karir musiknya. Mantap dengan solo karirnya, pria yang menyandang gelar sarjana hukum ini memilih tema sosial di setiap karyanya. Kisah tanah indah yang bertabur cahaya surga. Yang suka korupsi dan pandai mengumbar janji, bergabung ke Partai Anjing. Partai Anjing merupakan salah satu lagu ciptaan Iksan yang syarat akan sindiran terhadap para koruptor di negeri ini. Tahun 2013, salah satu organisasi anti korupsi Indonesia, Indonesia Corruption Watch atau ICW, menggagas sebuah album kompilasi yang bertema anti korupsi. Di dalamnya terdapat beberapa musisi indie Indonesia yang menyuarakan anti korupsi. Salah satunya Iksan Skuter, dan lagu Partai Anjingnya pun dipilih oleh ICW untuk kompilasi album tersebut. Bagi Iksan, musik bukan hanya materi yang menjadi tujuannya, melainkan sebagai penyampai pesan dan aspirasi atas kejadian yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang ceritakan bagaimana sampai muncul ide untuk membuat lagu berjudul Partai Anjing ini. Sebenarnya ide yang muncul di mana-mana sebenarnya, dari obrolan warung kopi, dari obrolan yang tempat orang nongkrong di pos kampling pun terjadi ketika mereka melihat berita atau membaca koran, intinya berita ketika ada korupsi, kasus korupsi, mereka umpatannya selalu seperti itu gitu. Apa umpatannya? Ya anjing, kalau di bahasa Jawa itu asu kayak gitu lah. Ya ekspresi yang sebenarnya tunggu. Diulang, tadi Anda ngomong asu sambil nuding ke sini. Ke tempat lain dong. Nah, itu kemudian memunculkan gagasan. Yang artinya karya seni memang nggak salah ketika kebanyakan bicara tentang cinta, bicara tentang keindahan, tapi akhirnya saya sebagai seniman merasa sepertinya bahwa karya itu harus menyuarakan pikiran-pikiran orang yang sering saya dengar, yang sering saya lihat, yang sering saya rasa, sehingga akhirnya muncullah ide itu. Artinya bahwa karya bukan hanya bicara soal keindahan saja, tapi juga bicara soal apa sih yang terjadi di lingkungan kita gitu. Nah, banyak sekali kasus korupsi yang direspon oleh lingkungan saya dengan respon yang sebenarnya bukan, kalau kata teman saya, yang salah manusianya yang dikatain anjing. Sebenarnya bukan itu sih, bukan menyalahkan anjingnya, tapi bahwa itu adalah ekspresi geram betapa akutnya kasus korupsi di Indonesia seperti itu. Nah, saya sebagai musisi akhirnya, aku harus bikin nih tematik yang nggak, karena bahasa sopan sudah nggak mampu lagi. Nggak mempan bahasa sopan, jadi harus bahasa frontal, sefrontal mungkin.
dengan harapan ya langsung lirik saya jelas bahwa fungsi partai seharusnya tidak seperti yang saya gambarkan dalam lirik saya. Tapi pesan moral dari lagu tadi sebenarnya apa? Pesan moralnya? Pesan moralnya adalah kita harus ingat bahwa tetap partai itu, karena kita negara demokrasi, jadi partai itu berfungsi sebagai mewakili suara kita, mewakili apa yang kita impikan sebagai bangsa gitu. Semoga itu tetap menjadi partai tetap menjadi harapan buat saya. Meskipun banyak sekali partai seperti itu, tapi saya punya bayangan entah kapan suatu hari bahwa partai memang memainkan fungsi dan peranannya yang penting dalam sebuah sistem negara, sehingga mewakili apa yang kita inginkan dibutuhkan masyarakat seperti itu. Ya. Menarik ya. Nanti kita akan cari tahu lebih jauh siapa sebenarnya seorang Iksan Skuter ini ya. Nama skuter mau Iksan BMW kayak Iksan Ducati gitu kan. Ini Iksan Skuter. Kenapa? Tunggu dulu sebelum kita lanjutkan, kenapa pakai skuter di belakang? Ini nama panggung atau nama lahir? Ini bahasa ejek-ejekan teman saya ceritanya. Jadi waktu saya bikin band yang nggak terkenal itu akhirnya, Pak, kamu itu seniman kurang terkenal gitu katanya. Apa ya, skuter katanya, seniman kurang terkenal. Kalau gitu mulai hari ini saya ganti nama saya jadi Andi Skuter. Ya. Baik, nanti habis ini cerita lebih jauh ya, berkaitan dengan misi hidup Anda dan berkaitan juga dengan pendapat seorang Iksan Skuter mengenai korupsi di Indonesia. Dan yang paling penting juga, jangan lupa bahwa Indonesia ini selama ini dianggap negara yang paling korup di dunia. Tapi seberapa parahnya kondisi di Indonesia dibandingkan negara-negara yang lain? Kita rehat dulu, ikuti terus Kick Andy. Anda salah satu musisi yang ikut dalam gerakan anti korupsi ya, melalui lagu Partai Anjing tadi. Tapi omong-omong, Anda sendiri pendidikan terakhirnya apa? Sarjana hukum. Sarjana hukum? Sarjana hukum. Kenapa nggak jadi lawyer, nggak jadi pengacara, hakim, atau? Saya kurang kuat mental saya. Jadi lebih menyukai, tetap sebenarnya bahasa-bahasa bahwa hukum, ilmu yang saya dapat di Fakultas Hukum itu bisa diterapkan di semuanya gitu. Dalam konteks musik pun ada sistem hukum juga. Nah, kalau ngomong soal tadi mau jadi jaksa atau apa, pengen, tapi saya nggak dapat mental itu maksudnya kuat hati saya nggak siap di dunia seperti itu. Apa emang kenapa nggak siap di dunia? Apa yang terjadi di dunia itu? Banyak sekali ya cerita, udah rahasia umum bahwa dunia yudikatif, istilahnya yudikatif itu, jaksa, hakim atau apa, memang pengacara pun kong kang lekong dan lain-lain. Baik, di sini juga ada Tama Langkun, koordinator divisi kampanye ICW ya. Nah, ICW kan penggagas dari album musik Frekuensi Perangkap Tikus. Ya. Boleh tahu nggak, dulu itu kenapa sampai muncul gagasan untuk bersama-sama para musisi melakukan gerakan anti korupsi? Sebetulnya dulu itu kan, sampai sekarang bahkan, korupsi itu kan wajahnya sangar. Ya, yang ada di publik, diberitakan setiap hari, orang tersangka, terpidana, masuk penjara, dan itu terus berulang. Nah, ini yang kemudian bagi sejumlah orang atau orang banyak, ini juga menjadi bahasa-bahasa yang sudah dipahami. Kalaupun lihat talk show setiap hari di televisi misalnya, hampir semua bahasa-bahasa yang digunakan itu berat. Yang tentu saja itu tidak bisa menyasar orang banyak. Maka dari itu, ada jurang yang besar antara kita, teman-teman anti korupsi, kemudian juga korupsi yang sedang kita advokasi dengan masyarakat. Nah, jurang ini tentu harus diisi dengan media-media yang itu bisa menyalurkan gagasan yang sudah ada. Di antaranya musik.
ide partai anjing sebetulnya juga itu menurunkan bahasa-bahasa yang sering dibicarakan kalau di publik itu korupsi politik. Itu kan orang bingung. Tapi kalau dengan bahasa yang partai anjing, wah partainya kurang ajar ini pasti. Nah sama juga dengan korupsi politik, itu kurang ajar sekali itu yang korupsi. Nah sebetulnya itu yang kita gagas sehingga dengan bantuan Mas Harlan sebagai produser kita ajak siapa sih musisi-musisi yang kira-kira cocok ya untuk membantu kita mengkampanyekan anti korupsi dan ini bisa diterima oleh orang banyak. Nah diantaranya ada Iksan Skuter. Karena bahasa ya. Kenapa namanya frekuensi perangkap tikus? Ya korupsi itu kan ya sampai saat ini ya identik dengan tikus, kotor, jorok gitu ya. Tentu saja kalau kita mau ngejar koruptor ya yang terbayang di kepala kita, oh ada tikus, gimana cara nangkap tikus? Kita harus buat perangkap buat mereka. Nah, musik, audio itu kan sangat identik dengan gelombang. Yang kemudian itu ada bicara soal frekuensi di sana, sehingga keluarlah yang namanya frekuensi perangkap tikus. Dari kacamata ICW sendiri, seberapa parah sih korupsi di Indonesia berbanding dengan negara-negara lain? Ya, kalau dilihat dari kecenderungan ya, di negara-negara berkembang sebetulnya hampir sama dan tidak jauh berbeda. Tapi kan kondisinya, apakah negara ini akan semakin baik atau tidak? Banyak negara-negara yang bisa keluar dari itu, misalnya seperti Hong Kong. Ya, tahun 74 di sana juga tidak jauh berbeda sebetulnya dengan Indonesia pada hari ini. Problemnya mungkin mereka terlalu kecil sehingga lebih cepat recovery, sedangkan kita tidak. Nah, kemudian pertanyaan yang paling mudah untuk dijelaskan adalah seberapa parah dalam angka misalnya kita mencatat setiap tahun itu rata-rata lebih dari 1.200 orang menjadi tersangka karena korupsi. Per 6 bulan itu bisa 600 orang ditersangka karena korupsi. Apakah kemudian ini mau gini terus nih kondisinya? Dan kita juga menganggap sudah sampai di titik bahwa pemberantasan korupsi itu nggak hanya bicara soal orang ditangkap, orang dilaporkan, kemudian orang disidang, masuk penjara. Ini menurut saya nggak jadi jalan keluar. Perlu ada tadi ruang-ruang seperti pencegahan, kemudian penyadaran, dan musik menjadi salah satu alternatif yang kita pilih pada hari ini. Ya, karena kita lihat hampir setiap hari ada berita ya, bupati, menteri, anggota DPR, pejabat-pejabat yang ditangkap, tapi kelihatannya terus bermunculan seperti itu. Ada efek jerah. Ya. Bahkan saya teringat cerita lama tapi tetap selalu teringat kalau kita bicara korupsi adalah ketika di akhirat sejumlah koruptor lagi berbaris di depan neraka, kemudian ada malaikat di depan. Nah, mereka lihat para koruptor ini ada jam berbagai negara di sana. Mereka tanya kepada malaikat, malaikat, ini jam apa ini? Kok kecepatan berputar jarumnya itu berbeda-beda? Terus bilang, oh itu tergantung dari seberapa parahnya korupsi di negara mereka masing-masing. Wah, yang dari Indonesia ini koruptor dia lihat, dia cari Indonesia yang mana, karena ada dari India begini kan, dari China agak kencang, terus yang lain kencang-kencang. Dia senang sekali karena dari Indonesia nggak ada. Wah keren negeriku. Dia tanya malaikat, kenapa dari Indonesia nggak ada? Tunggu dulu, dari mana tadi? Dari Indonesia. Oh Indonesia, iya betul. Maaf, jamnya lagi dipakai untuk ngipas. Harapan Anda sendiri dengan gerakan yang dilakukan oleh Anda dan teman-teman, apa harapan Anda? Harapan saya memang yang pasti korupsi itu minimal bisa ditekan lah ya, bisa ditekan karena apa yang terjadi ini luar biasa. Artinya Indonesia kalau pengen tahu Tuhan sedang sombong, lihatlah Indonesia. Apapun ada di sini, tapi yang terjadi kesenjangan semakin tinggi gara-gara kasus-kasus korupsi yang semakin merajalela seperti itu. Harapan saya sih semoga tadi satu korupsi ditekan, kedua media musik itu semoga bisa menjadi media penyampai pesan yang paling gampang didengar dan dimengerti oleh semua lapisan. Karena ngomong korupsi di frekuensi perangkap tikus yang volume kedua udah lintas generasi, artinya kasus itu terus sampai detik ini, dan harapan saya semoga tidak terjadi di masa depan lah.
Terima kasih Iksan Skuter. Terima kasih. Setelah ini ada Anda dan Bonita. Kakak beradik ini juga ikut dalam gerakan anti korupsi melalui musik, dan lagu mereka juga termasuk di dalam album Frekuensi Perangkap Tikus. Kita akan saksikan penampilan mereka setelah kita jeda. Ikuti terus Kick Candy. Di TV aja kayaknya Doski yang salah, tapi paling kencang suaranya ya kan. Aneh salah ya kan, kesannya kayak gitu. Gua tahu tuh siapa. Oh, hati lu. Kamu mau berantem silakan. Banyak musisi yang terlibat dalam pembuatan album Frekuensi Perangkap Tikus. Mereka bersama-sama sepakat bahwa korupsi harus dilawan. Termasuk di dalamnya adalah adik kakak Anda dan Bonita yang sudah hadir bersama kita di sini. Nah, Anda dan Bonita bisa cerita bagaimana sampai Anda berdua terlibat dalam pembuatan album yang digagas oleh ICW dan ditujukan untuk melawan korupsi. Yang pertama kali diajak itu aku ditelepon sama Pak produser Pak Bin Harlan. Dia menanyakan mau nggak bekerja sama dengan ICW. Wah, pertanyaan macam apa itu? Tentunya mau gitu. Seperti apa aku menanyakan? Ya tentunya bermusik. Dan aku pengen ngajak kamu sama si Anda, si Abang. Wah, tambah lagi. Kebetulan sekali, senang sekali karena kebetulan banget kami udah lama sekali nggak pernah kerja bareng. Wah, itu udah kayak zaman umur-umur belasan atau 20-an kami terakhir bekerja sama ya, gitu. Terus sampaikan akhirnya ke Anda. Aku sampaikan ke si Abang dan reaksinya alhamdulillah berbarengan, kami seneng banget gitu. Semangat. Seneng banget. Nah, apa yang terpikirkan waktu diajak pertama kali Anda? Kalau saya termasuk pertama dari ICW-nya, terus kedua dari yang ngajaknya Pak produsernya, ya kan? Ketiga baru si kampret ini. Oke lah, gitu. Lumayan lah ya. Provokator. Tapi langsung semangat itu ya? Banget sih, banget. Soalnya ini sesuatu yang perlu orang Indonesia lebih aware aja gitu bahwa kejadian ini udah berantakan banget gitu. Di TV aja kayaknya Doski yang salah, tapi paling kencang suaranya ya kan. Aneh salah ya kan, kesannya kayak gitu. Gua tahu tuh siapa. Oh, hati lu. Kamu mau berantem silakan. Kemudian terciptalah lagu berjudul No Name. Kenapa namanya No Name? Kami bingung waktu itu sama judulnya. Jadi korupsi ini yang kami ada di kepala kami itu bukan hanya uang gitu, tapi banyak hal di sebanyak segi dari uang sampai hati nurani kita tuh terkorup gitu. Nah terus kami bingung ini judulnya apa ya? Bahasa Indonesianya corrupted itu apa ya? Kami nggak menemukan kata yang tepat untuk itu gitu. Terus bahasa Inggris Enggak gitu juga. 6,5 nilainya ya kan, buruk gitu. Masih terus biru lah. masih biru lah lumayan, tapi 6,5. Lumayan. Tapi terus akhirnya kami mikir udah deh, kalau misalnya nggak bernama gimana ya? NN gitu, no name aja. Jadi sebenarnya kurang ini aja, kurang kreatif. Tapi semua orang memuji keren lu namanya No Name. Ya, itu. Padahal itu sebenarnya bikin sedikit aja. Agak twisted aja, orang pasti ngiranya bahwa itu kreatif, ternyata enggak sih. Terima kasih, minimal jujur lah ya. Jangan korup mas. Jangan korup. Iya. Nah, berapa lama? Ini lagu memang sengaja dibuat atas permintaan atau memang sudah punya lagu ini? Memang dibikin saat pas kita diminta. Berapa lama proses penciptaan lagu ini? Ini seru banget nih. Jadi kami ketemu 3 kali ya. 3 kali kalau nggak salah. Jadi hari pertama gagal total. Maksudnya ketemu, sayang, kita tuh hari kedua baru jalan. Oh iya. Iya.
Tapi hari pertama bagusnya adalah kita ketemu dan kita ngobrol. Dia memutuskan dia mau main gitar atau piano. Jadi untuk teman-teman, banyak teman-teman musisi yang mengenal musiknya Anda, dia tuh progresi chordnya tuh luas sekali. Itu dengan gitar. Terus dia memutuskan mau main piano yang tusnya banyak banget gitu. Jadi dan itu bisa wah ini enak nih. Wah ini enak nih. Wah ini enak. Jadi aku bilang stop, tutup pianonya. Di tempat kita nanti rekaman nggak ada piano juga. Udah gitu kita nggak bisa, kita cuma berdua aja. Kami emang nggak mau ada tambahan lah orang dan alat lain selain kami berdua dan gitar gitu. Akhirnya ya udah dia tutup, kita ngobrol apa sih yang mau disampaikan di lagu ini gitu. Akhirnya karena sudah terlalu larut, akhirnya kami memutuskan untuk ya udah istirahat dulu. Pertemuan kedua baru tuh seperempat menuju setengah itu udah jadi. Musiknya Anda menggali pertemuan kami untuk lagu ini tuh lewat gitarnya. Habis itu kami nulis liriknya. Nggak gagal, maksudnya selesai itu menuju setengah. Seperempat sih ya. Seperempat sih. Terus pas rekaman hari itu kami selesaikan. 3 kali jadinya. Nanti ceritakan ya pesan moralnya, karena selalu saya ingin tahu atau kami semua ingin tahu waktu menciptakan lagu itu tentu sudah terbayangkan pesan apa yang mau disampaikan. Tapi sebelum itu mari kita simak dulu liputan berikut ini. Korupsi uang jadinya begini, korupsi hati orang tak peduli. Anda Perdana dan Bonita, kakak beradik yang mempunyai bakat besar dalam bermusik. Mereka sudah lama terjun dalam dunia musik di Indonesia. Anda, namanya melejit pada awal tahun 2000-an. Saat lagunya menjadi soundtrack film Ada Apa Dengan Cinta. Sementara Bonita, suaranya sudah banyak dikenal lewat bandnya Bonita and the Husband. Sebagai musisi, mereka mempunyai perhatian pada kondisi bangsa, terutama parahnya korupsi di Indonesia. Lewat lagu karya mereka berjudul No Name, mereka mengajak masyarakat untuk sama-sama melawan korupsi. Menurut mereka, korupsi bukan hanya korupsi uang, tapi juga bisa berbagai hal seperti waktu dan juga isi pikiran. Ketidaksetujuan kita atau kemarahan kita terhadap kondisi yang sekarang ini lagi terjadi susah gitu, maksudnya apa ya caranya ya kita bikin bermusik. Lagu Anda dan Bonita yang berjudul No Name ini masuk dalam album kompilasi Frekuensi Perangkap Tikus Volume 2 yang diproduksi Indonesia Corruption Watch atau ICW. Album ini sengaja diluncurkan ICW dengan konsep lintas generasi dan menyampaikan pesan melalui lagu. Pola pikir doktrinasi, korupsi hati nurani. Ya, tentu kami semua udah penasaran ingin tahu pesan moralnya. Tapi sebelum ke sana, kita ke Pak Produser, Harlan Bur. Berapa banyak kalau Anda masih ingat musisi yang terlibat di dalam proyek atau program album Frekuensi Perangkap Tikus ini? Untuk yang pertama dan yang kedua. Untuk yang volume 1 itu ada 10 band. Iya. Yang volume 2 ada 9 band. Jadi apa sih kriteria yang ditentukan sampai musisi-musisi yang tergabung ini bisa masuk di dalam album itu? Ya seperti halnya membuat kompilasi gitu ya, saya mau coba nawarin berbagai rasa, berbagai gaya penyampaian gitu. Jadi kami memilih siapa nih kurang lebih nih musisi-musisi yang bisa menyampaikan tentang korupsi dengan berbagai gaya yang masing-masing punya gaya khasnya. Itu dikumpulkan. Nah waktu workshop, itu ngobrol bareng tentang proyek ini, terus ya udah sisanya kejutan dari mereka untuk kita aja. Dibayar mahal dong mereka ya? Oh mahal banget. Beli rumah? Jual rumah dia.
Oh, jual rumah. Kita beli rumahnya Bin. Jadi gimana transaksinya, bagaimana ini pendekatannya? Ya tentu dari pihak ICW ada ngasih regulasinya ke saya gitu kan. Oh, ini bisa ada budget rekamannya sekian untuk masing-masing band. Ya udah, nanti hasil rekamannya dikumpulkan ke kita, lalu kita mastering bersama-sama jadi satu album. Oke, untuk produksi nih ya. Untuk produksi. Nah, kemudian hasil karya para musisi yang tergabung di dalam album ini, albumnya diapakan ini? Ada yang berbeda ya. Kalau yang waktu volume 1, iya, kita memulainya dengan free download. Jadi free download waktu itu di websitenya ICW, baru kemudian kita rilis CD-nya. Jadi disosialisasikan dulu lewat free download, lalu kita rilis CD-nya. Untuk yang kedua, kita langsung merilis CD-nya di acara launchingnya. Mungkin Tama bisa tambahkan informasi di mana kita bisa mendapatkan lagu-lagu ini untuk memberikan semangat pada kami semua. Kita ada yang kita jual, ada juga yang kita siapkan di website di fpt@antikorupsi.org. Jadi di situ ada yang sudah dengan video sebetulnya. Jadi konser yang terakhir kita buat rilis album, di situ bisa dilihat sebetulnya ada video-video yang bisa diambil di sana. Baik, ya. Ya, sebelum menjelaskan soal pesan moral tadi di lagu No Name, kita rehat sejenak karena habis itu Anda berdua akan menyanyikan langsung ya, untuk kami yang di studio dan untuk penonton di rumah. Karena itu tetaplah di acara Kick Candy, saya akan segera kembali. Malaikat, saya juga mau tanya. Tunggu. Dari mana kamu? Indonesia. Oke, apa pertanyaannya? Ya, berapa lama di negara saya korupsi akan segera punah? Dia langsung lihat. Begitu dia lihat, langsung malaikatnya yang guling-guling nangis. Iya. Terima kasih, Anda masih bersama saya di acara Kick Candy, dan topik kita kali ini berkaitan dengan semangat anti korupsi melalui musik. Dan masih bersama Anda dan Bonita. Nah, kini coba jelaskan, apa pesan moral yang ingin disampaikan melalui lagu No Name tadi? Sebenarnya gini sih ya, korupsi bukan hanya pemerintahan aja pada dasarnya. Kayaknya udah kenanya udah sampai ke bawah-bawah deh. Kayak misalnya korupsi hati gitu, jadi orang kayak nggak peduli gitu, Mas. Kita ini terkorup sekali di berbagai macam bidang gitu. Jadi bukan semata-mata hanya mencuri uang, tapi korupsi itu ada korupsi waktu ya. Kadang-kadang kita datang terlambat ke kantor, terlambat bekerja, macam-macam ya. Ideologi. Jadi itu yang mau disampaikan bahwa korupsi itu ada di semua lini kehidupan kita. Saya rasa kami pun juga mengalaminya daily basis, daily basis. Jangan ngajak-ngajak ya. Mohon maaf, jangan ngajak-ngajak. Iya. Bahasa Indonesia gue buruk nih. Oke, jadi ini untuk menyadarkan ya, melalui lirik lagunya menyadarkan kita diri semua. Sendiri juga introspeksi. Itu makanya di akhir lagu kami, ayo kita berkontemplasi gitu. Masih soal cerita korupsi. Masih di akhirat ini ya. Ini ada teman-teman almarhum ya, dari ICW, dari KPK, ya seluruh dunia ini, seluruh dunia juga ya. Nah, mereka antri. Kalau itu tadi di neraka, kalau ini pasti di surga ini. Antri di surga. Kemudian biasa di pintu surga ada malaikat juga yang jaga. Nah, iseng-iseng nih dari India mulai nanya, malaikat, saya terima kasih nih sudah masuk surga. Tapi saya mau tanya ini, karena saya dipanggil sebelum tugas saya selesai. Kapan di negeri saya korupsi bisa hapus sama sekali? Dari mana tadi kamu? India. Oh, India. 50 tahun lagi baru selesai. 50 tahun? Iya, 50 tahun. 50 tahun lama betul. Langsung dia nangis guling-guling, saking sedihnya. Dari China datang lagi. Sama, malaikat saya juga mau tanya, berapa lama korupsi di negara saya akan berakhir? China kan? Iya. Kamu 100 tahun. 100 tahun. Langsung dia nangis, jungkir balik lagi. Dari Indonesia.
Asik nih. Malaikat, saya juga mau tanya. Tunggu. Dari mana kamu? Indonesia. Oke, apa pertanyaannya? Ya, berapa lama di negara saya korupsi akan segera punah? Atau korupsi akan punah? Tunggu dulu, dari mana tadi? Indonesia. Indonesia, dia langsung lihat. Begitu dia lihat, langsung malaikatnya yang guling-guling nangis. Iya. Sebelum Anda berdua menyanyikan lagu No Name, boleh tahu pendapat Anda berdua tentang korupsi di Indonesia? Optimiskah, pesimiskah bahwa korupsi itu akan bisa dilawan? Saya optimis bahwa ini bisa hilang, cuman berapa lamanya yang saya nggak tahu. Oleh karena itu, buat saya nih komunitas kan semakin banyak nih Bang Andi yang melawan ya. Iya. Dari pergerakan mereka itu juga akhirnya ke situ gitu loh. Transparansi, keterbukaan dan segala macamnya itu di tiap komunitas tuh selalu melakukan itu gitu. Dan menurut aku itu yang akan semakin lama menyebar dengan waktu. Mungkin nanti kami nggak akan merasakan itu. Mungkin Bang Andi juga nggak akan merasakan itu. Kecuali Bang Andi emang umurnya bisa sampai 200 mungkin dengan bentuk yang seperti ini. Nah, itu korupsi umur tuh. Ya, di mumi aja. Ini pujian atau apa sih? Baik, tapi optimis ya. Optimis. Tapi entah kapan, mudah-mudahan generasi kita yang akan datang tidak mengalami kondisi yang buruk seperti yang kita alami sekarang. Baik, bagaimana kalau Anda dan Bonita menyanyikan lagu No Name untuk kita? Kita berikan aplaus yang meriah untuk Anda dan Bonita. My head is fucked up in so many ways. Jalan mabuk berjingkat di rumah sendiri, dengan sebelumnya berdiri di pinggiran got. Jackpot. Lalu aku pun terkapar, terdampar di pinggiran jalan, merangkak masuk ke dalam rumah, berjingkar di rumah sendiri. Korupsi waktu, tanah, ingkar janji. Korupsi pola pikir, doktrinasi. Korupsi hati nurani. Di sana sini banyak cerita, bencana jadi tontonan, tapi kita hanya melihat, tak ingin untuk turun tangan. Oh, korupsi uang jadinya begini, korupsi hati orang tak peduli, korupsi ideologi. Salah kaprah.
manakah kita dibawa? Hei Tuhan, bajingan terpelajar, mana yang benar, mana yang salah. Hei kawan, kontemplasi saja. Kalau saya tidak klarifikasi di Kick Andy, nanti besok-besok tetangga saya datang. Iya. Emang kenapa gue gitu? Iya. Apa yang maksud lu? Maksud lu apa ya dibilang? Iya. Salah satu yang menarik dari album yang digagas oleh teman-teman dari ICW adalah keikutsertaan dari musisi-musisi lintas generasi. Bagi Anda yang masih ingat Orkes Moral Pancaran Sinar Petromax, mereka sudah ada di hadapan kita. Tepuk tangan untuk Orkes Moral Pancaran Sinar Petromax. Sebelum saya mulai, saya ingatkan bahwa ini acara serius ya. Pertanyaan pertama, emang Orkes Pancaran Sinar Petromax masih ada ya? Pertanyaan berikut. Skip. Oke, menarik. Ini serius nih. Ini acara Kick Andy loh ya. Kami tahu. Dulu bagi Anda yang usianya seusia saya, remaja Orde Baru kan. Orkes Pancaran Sinar Petromax sangat terkenal. Tapi sebelum Masehi. Jadi sekarang nih yang bisa hadir dari Orkes Moral Pancaran Sinar Petromax boleh memperkenalkan diri. Nama saya Omen. Berikut. Nama saya Ade Anwar. Oke. Nama saya Monos. Oh, yang keras. Berikutnya. Yang keras. Nama saya Dindin. Tapi orang bilangnya Udin aja. Terakhir, saya Andra. Tapi yang nggak bisa hadir hari ini siapa aja? Anggota yang lama? 2. Siapa? Rizali. Di mana sekarang? Sekarang di India sebagai duta besar. Kenapa? Karena kita tugasin ke sana. Ini serius. Yang satu lagi? James. Lagi sibuk. Lapian. Lagi sibuk. Sibuk di mana? Mau maju pilkada London. Oh, di London udah pilkada ya? Dia di BBC London. Kerja di BBC London. Yes. Oke, jadi yang hadir 5 anggota PSP. Plus ada adik-adik junior. Oh, ada adik junior nanti ya? Adik junior. Ikut membantu. Ya. Sebutkan namanya boleh? Player. Ada Fatul, pemain bass. Bahasa Betawinya pemain cabutan. Kalau belum ditanya nggak usah jawab. Oke. Bahasa Betawinya betotin player. Nama-namanya dong supaya kita kenal Fatul juga. main bass. Oke. Dari Kudil FISIP UI juga. Ya, Fatul dari FISIP. Kudil main mandolin menggantikan Jali. Ada Awe yang main suling. Sekarang penonton udah kenal ya siapa mereka ya. Bagi Anda yang mungkin lupa ingat tentang Orkes Moral Pancaran Sinar Petromax, kita lihat liputan berikut ini. Fatime jande mude, Fatime jande kaye, bikin kacau anak PSP. Fatime 5 tahun jadi jande, banyaklah orang yang sayang tergile-gile. Fatime dari Cibulan, parasnya cantik bukan buatan.
Orkes Moral Pancaran Sinar Petromax yang lebih dikenal dengan Orkes Moral PSP adalah grup musik dangdut humor yang menarik perhatian sejak dibentuk pada tahun 1978. Lahir di saat kebebasan berekspresi dibungkam, Orkes Moral PSP menyampaikan pesan moral dan kritik sosial melalui lagu. Karena itu mereka menambahkan nama Orkes Moral pada grup musik mereka. Orkes Moral PSP dikenal dengan lirik-lirik yang sederhana dan dekat dengan keseharian masyarakat, hingga mudah dicerna. Orkes Moral PSP juga dianggap sebagai pelopor dangdut humor yang masih digemari hingga saat ini. Orkes Moral PSP merupakan salah satu grup musik yang digandeng oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW dalam pembuatan album kompilasi Frekuensi Perangkap Tikus volume 2 yang mengedepankan perlawanan terhadap korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Kami dihubungi oleh ICW, ICW menceritakan sedang membuat album kedua, album kompilasi dalam rangka kampanye anti korupsi. Kami ditanyakan apakah ada punya lagu yang bertema anti korupsi. Kebetulan bilang ada. Karena beberapa tahun sebelumnya, sekitar 3 tahun sebelum itu, kita pernah masuk studio dan membuat beberapa lagu yang bertemakan anti korupsi. Orkes Moral PSP berhasil menyebarkan pesan anti korupsi dengan lirik yang jenaka lewat lagu Tetangga Gue. Lagu Tetangga Gue menceritakan tentang maklar kasus yang ada di mana-mana dan sulit ditangkap. Lagu ini mengandung pesan bahwa koruptor harus ditangkap dan diadili tanpa pandang bulu. Otaknya culas, kasusnya numpuk, nggak pernah ketangkap. Menarik karena di album kompilasi Frekuensi Perangkap Tikus volume 2 inilah teman-teman dari PSP bergabung. Yap. Mewakili generasi Anta Berantah. Judul lagunya Tetangga Gue. Tetangga Gue. Ya, menarik ya. Bisa cerita. Jadi lagu Tetangga Gue ini itu menceritakan tentang apa? Pengarangnya Omen. Oke. Ya, baik, terima kasih. Ya. Sudah jelas. Ya, sudah jelas, sudah. Memang Oke, silakan dijelaskan. Ya, Tetangga Gue itu sebetulnya tokoh, perlu klarifikasi dulu bahwa ini adalah fiktif, tokoh fiktif. Oh, tokoh fiktif. Sebab kalau saya tidak klarifikasi di Kick Andy, nanti besok-besok tetangga saya datang. Iya. Emang kenapa gue? Gitu. Iya. Apa yang maksud lu? Maksud lu apa? Dibilang. Iya. Ya, Oh, ini tokoh fiktif aja. Fiktif. Jadi lagu ini dibuat sebetulnya sekitar 3 tahun sebelum. Tunggu dulu. Ini ada matanya nggak ya? Ada, masih ada. Oh iya ya. Satu. Lanjut. Berfungsi udah nggak stereo lagi. Jadi sebetulnya kira-kira 3 tahun sebelum diajak oleh ICW, lagu itu sebetulnya bercerita tentang tokoh para maklar kasus, maklar proyek yang mereka ini sangat turut berperan besar dalam menyuburkan korupsi ini, karena mereka lah orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, dekat dengan para politisi, petinggi partai, dengan pejabat tinggi, dengan anggota parlemen, dan mereka lah yang bermain. Dan dalam setiap kasus suap, kan bukan hanya ada yang disuap kan, tapi ada yang nyuap kan. Iya. Nggak mungkin ya kalau nggak ada yang nyuap kan, ya nggak terjadilah kasus suap itu kan. Inilah lagu bercerita tentang itu. Orang ini kadang-kadang tidak jelas. Kantornya juga mungkin nggak tahu di mana, PT-nya PT apa. Tapi dia bilang relasi banyak. Ya, relasinya kuat. Dia punya orang di berbagai lapisan di birokrasi, bahkan di lembaga-lembaga penegakan hukum. Sehingga
ya ini tokoh tentu sangat digemari oleh para pejabat tinggi yang doyan korupsi karena dengan berteman dengan mereka bereslah semua karena mereka lah yang bermain ini, goreng sana, goreng sini. Tapi dipakai judul Tetangge Gue. Nah, kenapa judulnya Tetangge Gue? Sirik dia sama tetangganya kaya. Tetangga saya tuh baik-baik semua. Mulai takut ya. Mulai takut ya. Maksudnya begini. Bisa aja terjadi di mana. Banyak ini orang seperti ini. Ada di mana-mana, berkeliaran, bahkan mungkin ada sekitar kita, dan mungkin juga tetangga kalian, mungkin tetangga ya, bukan yang ada di sini enggak ya? Mungkin juga, tahu mungkin juga. Ya tetangga kan nggak harus di sebelahnya kan, jarak 100 rumah, jarak 1000 rumah. Iya. Kira-kira begitu. Oh itu ya intinya ya. Nah buat mereka yang mulai lupa-lupa ingat, walaupun sudah mendengarkan cerita sedikit tentang PSP, bisa nggak dimainkan satu lagu yang dulu membuat PSP sangat dikenal? Seingat saya satu lagu itu My Bonnie. Siapa tahu lagu My Bonnie? My Bonnie? Tahu. Ini tahu masih dari sana juga jawabannya. Ini harus dimatiin lampunya berarti. Dulu lihatnya hitam putih di TV. Hitam putih baru kenal ya. Kalau udah kalah mah, mana ada yang color begini. Oke, kalau gitu kita dengarkan dulu My Bonnie, Orkes Moral Pancaran Sinar Petromax. Yang apa ikut nyanyi? Yang hafal ikut nyanyi. Korupsi itu untungnya nggak ada, resikonya besar. Mungkin ini harus menjadi momentum saatnya untuk berhenti melakukan korupsi. Ya, barusan Anda menyaksikan penampilan dari Orkes Moral Pancaran Sinar Petromax dengan lagunya yang terkenal waktu itu, yaitu My Bonnie. Nah, menarik ya, mengingatkan kita pada ketika masih muda semua. 20-an. Nah, itu menarik. Tapi sekarang kita bicara mengenai bagaimana di usia sekarang dengan kekompakan bermain musik yang masih tetap prima tadi, itu ikut mendukung gerakan anti korupsi. Nah, sekarang yang mau dijelaskan soal pandangan masing-masing.
pandangan masing-masing mengenai korupsi di Indonesia. Mulai dari Kang Andra. Berapa kata? Buat saya korupsi sih makin canggih. Artinya? Artinya sama seperti tadi Anda dan Bonita ngomong, Isan ngomong. Yang panjang-panjang, cepat. Masih jauh. Nah, sabar dulu pegangan. Oh iya. Nah, sini dulu. Iya, gitu dah. Ya contohnya 2 hari yang lalu kita lihat itu demo, itulah korupsi. Korupsi terbesar. Kalau demo itu benar-benar tidak diizinkan oleh perusahaan, sudah ada 12.000 pengemudi taksi yang nganggur hari esoknya. Pasti itu perusahaan taksi yang sangat keras terhadap karyawan. Jadi intinya apa? Optimis atau pesimis bahwa pesimis. Kang Dinin. Orang korupsi sebetulnya duitnya udah banyak, tapi masih korupsi. Jadi serakah ini ya. Serakah. Kang Monos. Korupsi sekarang tuh makin banyak. Dari semua lapisan udah ada korupsi. Dan itu bukan cuma uang aja, waktu. Risikonya itu. Jadi makin meluas gitu. Makin luas. Amin. Lanjut. Dulu kita, zaman bapak-bapak kita dulu berjuang untuk mengusir penjajah. Sekarang kita harus berjuang untuk mengusir koruptor. Jadi korupsi, koruptor. Artinya kita dijajah terus-terusan ya. Dari zaman bokap. Halo. Ya. Seperti yang Andra bilang tadi, semakin canggih, semakin hebat, semakin pinter. Jadi mesti lebih berat hukumannya, dan tidak hanya dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang ada, polisi, kejaksaan, KPK, tapi masyarakat semua lapisan, berbagai elemen, termasuk musisi seniman-seniman dan lain-lain. Iya. Kembali ke Tama, kalau ada koruptor yang menonton acara ini, apa pesan Anda bagi mereka? Korupsi itu untungnya nggak ada, resikonya besar. Mungkin ini harus menjadi momentum saatnya untuk berhenti melakukan korupsi. Sebelum teman-teman dari PSP menyanyikan lagu yang masuk dalam kompilasi album Frekuensi Perangkap Tikus, saya ingin membagikan album Frekuensi Perangkap Tikus volume 1 dan 2 untuk semua penonton yang ada di studio. Bagi Anda di rumah, Anda juga bisa mendapatkan album kompilasi Frekuensi Perangkap Tikus ini dengan mengikuti undian di website kickandy.com. Akhir kata, dengan segala cara, bersama-sama, termasuk melalui musik, kita lawan korupsi. Sampai jumpa. Tajir abis duitnya kagak keseri, kerjanya gak jelas, kantornya gak ada, tapi dia bilang semua bisa diatur, dari urus pajak sampai kasus yang ruwet, proyek kecil, proyek gede semua disikat. Jelas komisi dan setorannya.
ngolek-ngolek pasang paku di bendungan. Ditangkap dia lari kebingungan. Hei, pasang bandu di bendungan. Apa dijalin polisi datang dia lari kebingungan. Ngelitnya gape, gak ada matinya, tetangga gue, duitnya nyabak, gak habis, tipu sana tipu sini, tetangga gue, backingnya banyak, otaknya culas, kasusnya numpuk.